Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan. Namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Laju perahu melaju di tepi
hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fam dimanapun kamu berada. Ya pastinya untuk edisi kali ini ya, di hari Rabu 3 September 2025. Alhamdulillah kita sudah bisa kembali beraktivitas dengan tenang begitu ya. Setelah kemarin 2 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu sempat diliburkan anak-anak. Bukan diliburkan sih, lebih ke belajarnya itu daring gitu ya, secara offline di rumah, karena memang mengingat situasi sedang sedikit memanas begitu kan, karena adanya demonstrasi besar-besaran. Tapi alhamdulillah ternyata yang dikhawatirkan itu tidak terjadi di Palembang. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Palembang dong, keren banget Palembang ya. Jadi Palembang itu adalah salah satu kota yang luar biasa damai ketika demonstrasi kemarin guys ya. Dan itu patut sih kita sebagai warga Palembang itu berbangga ya. Yang kita takutkan, aduh bakal anarkis sih, bakal begini, bakal begitu, sekolah sampai didaringkan begitu kan. Tapi ternyata apa yang kita takutkan tidak terjadi. Dan alhamdulillah Palembang proud of you. Dan untuk hari ini seperti biasa Ayu Gusman menemani kamu semuanya. Kalau udah ketemu hari Senin, Rabu sama Jumat dari jam 10 itu biasanya ada talk show ruang kita. Kita bakal ngundang semua siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 6 Palembang. Woi, baik secara akademik maupun non akademik di sini yang pastinya ya. Dan kita bakal bincang-bincang bersama para juara, karena talk show ruang kita adalah ruangnya para juara. Untuk hari ini sebentar saya cari kopekannya dulu. Kopekan nggak tuh? Untuk hari ini kita mengundang juara 1 lomba video kreasi siswa tingkat SMA seprovinsi Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Dan mereka ini adalah siapa saja? Mari kita kenalan, karena tak kenal kita maka ta'aruf ya. Kenalan dulu. Bukan nggak sayang. Oke, yang paling ujung sebelah kiri saya ada siapa? Izin
nama saya Naura Cantika Azara dari kelas 11-5. Jadi panggilan cantik gitu. Naura. Naura aja. Kirain cantik, oke. Naura dari kelas 11-5. Kemudian ada siapa lagi? Izin Bu, nama saya Kanza Wimbarna Almapsi dari kelas 11-10. 11-10. Oke, Kanza. Ada Naura, ada Kanza. Ininya aja yang dipegang. Nah, ya agak sensitif memang mic-nya ya. Oke, kemudian ada siapa lagi yang terakhir? Izin Bu, ini Sheika Yang Ramadhani dari kelas 11-10. Sheika. Oke, Sheika, Kanza sama Naura. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Naura, Kanza sama Sheika. Ini adalah juara 1 lomba video kreasi tingkat SMA seprovinsi Sumatera Selatan. Wih, ini Ibu bangga banget nih. Salah satu yang bangga adalah Ibu Elvi juga ya, sangat menantikan talk show-nya kalian. Halo Bu Elvi, mungkin lagi nonton ya. Ini mereka-mereka nih, kita bakal cari tahu juga nih apa saja yang mereka lakukan di video kreasinya. Dan tidak hanya mereka, ada juga guru pendampingnya ya. Ada siapa? Ibu Isti. Dan kebetulan Ibu Isti hari ini tidak bisa hadir karena memang ada kegiatan di luar sekolah begitu ya. Hai Ibu Isti, ini anak-anakmu ya. Oke, anak-anak, Ibu mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian setelah tahu, woi, kalian adalah juara satunya loh lomba video kreasi tingkat SMA seprovinsi Sumatera Selatan. Kalau dari Naura pribadi ya Bu, awalnya tuh Naura tuh bener-bener gak expect. Pasti Karena expect, itu ya. sebenarnya tuh kayak awalnya tuh ya Bu, Naura nggak ada niatan buat ikut lomba ini. Oke. Tapi karena Bu Isti nawarin dan Naura tuh gak enakan buat nolak, jadi Naura Naura okein, Naura ikut. Terus Naura ajak partner tuh Bu. Awal tuh emang Naura nggak bisa ngedit kan Bu, tapi Oke. lama kelamaan bisa deh ngedit gini gitu. Ternyata asik ya, setelah Asik dicoba juga. ternyata asik. Iya. Oke. Terus tuh waktu udah ngumpul tugasnya nih ya, Naura tuh udah nggak terlalu berharap buat juara gitu Bu. Udah selesai kumpul, waktu pengumuman tiba-tiba juara 1. Masya Allah, nggak nyangka Nggak ya. nyangka banget. Jadi ini secara online ya, Iya. secara online ya kalian kirim videonya. Nah kalau itu dari Naura, kalau Kanza sendiri ini kali pertama kah? Kanza nggak lupa ya. ini yang dipegang. Kalau Oke. dari Kanza sendiri, sebenarnya lebih ke arah gak nyangka Bu, karena Sama ya, nggak expect juga ya. karena ini pertama kalinya Kanza ikut lomba video kayak gini. Jadi Oke. ketika dalam proses itu tuh lebih ke arah ya udah ngelakuin ini tuh awalnya niatnya untuk ngisi waktu luang di waktu libur. Oh, kemarin kebetulan libur. Iya, iseng-iseng doang. Oke. Ternyata juara. Ternyata juara. Iseng-iseng berhadiah judulnya gitu ya. Oke. Jadi ininya sama nih, nggak expect. Kalau Sheika, bener gak sih? Iya, bener ya. Sheika. Oke, Nah, Sheika. Kalau dari Sheika juga sejujurnya ya, itu kan awalnya ya diajak Naura karena dia butuh partner buat Oke. ini. Nah, jadi Sheika pelajarin lah tentang lomba itu. Terus kalau dilihat menarik juga, jadi Sheika ikutin. Jadi Oke. Sheika jadi partner Naura. Terus kalau di prosesnya itu sebenarnya kalau dari Sheika sendiri, Sheika tuh bawa enjoy aja, nggak terlalu nggak terlalu mikir kalau ini bakal menang. Mau menang atau enggak, Iya. pokoknya dibawa enjoy Iya, aja. benar. Terus pas di pengumuman sejujurnya kaget, soalnya nggak expect kalau misalnya bakal juara 1. Kalau misalnya juara mungkin lah. Iya. Cuman kalau Sampai juara 1 tuh nggak expect ya. Sampai juara 1 tuh nggak expect. Jadi Oke. ya gitu deh. Oke. Kalian mengalahkan berapa sekolah kemarin? Seingat kalian. Gak ingat sih. Kalau itu ada Oke. Iya, dari Oku. ada Iya, karena kan Rabu seprovinsi Mudi. kan, Iya. seprovinsi Sumsel kan. Wow. Banyak sekolah yang mereka kalahkan dan mereka adalah juara 1 dan mereka adalah anak-anak SMA Negeri 6 Palembang. Uis. Luar biasa. Kan nggak apa-apa loh. Kalau kalian mau tepuk tangan juga nggak apa-apa loh. Bangga loh sama diri kalian sendiri ya. Nggak nyangka, nggak expect ya. Oke lah kalau juara gitu kan ya. Tapi kalau juara 1 tuh kayaknya, hah? Masa sih? Mimpi gak sih gitu kan? Sampai cubit-cubit gak sih? Oke, Naura, Kanza dan juga Sheika. Filmnya tentang apa sih? Video kreasi yang seperti apa yang kalian buat ketika itu? Itu pokoknya tuh temanya tuh tentang terima kasih sama orang tua atas dukungannya. Kayak Oke, temanya tentang terima Temanya, kasih kepada orang tua atas dukungan selama ini gitu. Terus yang kalian angkat ketika itu apa? kalau Naura tuh udah kasih ide duluan ya Bu ke mereka, terus mereka tambahin idenya juga. Itu Naura ngambilnya dari ceritanya tuh tentang, jadi kita masih sampai kecil sampai besar tuh kadang tuh frustasi buat belajar, Oke. buat ngelakuin segala hal, terus tuh pasti dibantu sama orang tua. Jadi ya tanpa dukungan mereka tuh kita nggak bisa berdiri sampai sekarang. Sampai sekarang bener ya. Jadi dari kecil tuh memang bener ya. Ada yang namanya pasang surut ya. Semangat, apalagi semangat kan bakal pasang surut gitu kan. Ketika lagi gagal juga rasanya tuh aduh down banget. Tapi orang tua lagi yang menyemangati begitu ya. Jadi itu idenya ketika itu. idenya. Jadi ini video kreasi dalam bentuk film atau bagaimana? Film pendek atau? Iya, film pendek. Oh film pendek.
Dan pemain-pemainnya kalian Iya. bertiga aja. Iya bertiga. Yang jadi emaknya siapa ini? Kalau Gimana? itu ini pakai latar belakangnya di sekolah Ibu. Iya. Oke, Iya, ha-ha. terus kalau untuk Pemainnya pemerannya, iya. pemerannya tuh Cuma kita bertiga. Iya pemerannya Ada Oke. cuma juga, bertiga, Bu. ada Kalau yang- misalnya awal tuh emang mau pakai orang tuanya banget ya Bu, tapi kami tuh ngerasa kayak masih canggung gitu. Ngerasa kayak Jadi masih kalian tidak? malu-malu gitu. Oke, Bu. jadi kalian kami nggak tetap- pakai pemeran tambahan untuk sebagai Nggak, orang tua sama nggak. sekali nggak? Nggak. Oh, jadi kalian benar-benar siswanya lah ya? Iya siswanya aja. Itu pun juara 1 loh. Iya, Bu. Apalagi kalau seandainya ada orang tuanya beneran gitu kan, ini bisa jadi juara umum kalian ya. Yang nggak ada ya, nggak ada. Saking kerennya. Oke, bercerita tentang apa? Berapa durasi dulu? Durasinya berapa lama? Durasinya maksimal 2 menit. Tadi pas 2 menit. Oh, hanya 2 menit saja. Jadi bisa dibilang kayak disisipin pesan-pesan moral Iya, aja ya. iya. Jadi ada sedikit adegan, kemudian ada pesan moralnya. Adegannya seperti apa? Nanti tahan dulu ya. Kita bakal tahu sesaat lagi. Six Pams, pastikan jangan kemana-mana, terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, a heart that speaks, longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Let go of the grudges, the anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. We understand and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's love the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we
belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Selalu upaya, apapun kita coba, dan tak pernah lelah. Serahkan padanya Sang Pencipta, dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang.
anak muda Palembang. Ada Rihan Oktarina dengan Muntablewa. Ini lagu khas Palembang banget ya. Dari bahasanya kita tahu ya, ini khas Palembang banget. Dan ini adalah ciptaan dari Bapak Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Siapa lagi kalau bukan Amanda Mai Dalam Hati alias Bapak Fir Azwar tercinta. Wih, sudah berapa banyak karyanya Bapak, sayangnya belum Ayu sih Pak yang nyanyiin. Ada harapan nggak ya kira-kira ya? Ada aja, bercanda Pak. Ya tapi kalaupun benar nggak apa-apa sih Pak. Iya. Oke, baik guys, kita masih bersama dengan juara 1 lomba video kreasi se-SMA seprovinsi ya kan, Sumatera Selatan. Pastinya katanya tadi ada dari Oku ya, dari Oki begitu. Ternyata sebanyak itu dan mereka juara satunya meskipun mereka tidak expect tadi ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita sapa dulu yang sudah ikutan gabung bersama kita, menyapa kalian semua. Ini para fans kalian nih, boleh dong dada-dada dong ya di live chat. Oke, keren banget Kak Naura, aku fansnya Kak Sheika. Hai Kak Sheika, kakak-kakak keren banget sih Kak Naura, bagus seragamnya. Astagfirullah, dada aja. Masya Allah, keren. Ini saya sapa satu-satu nggak sih namanya? Ada Sonia, ada Rafifa, ada Neisha, kemudian ada Indriani ya. Kemudian juga ada Papa Sheisha, ada Ray, keren banget Kak Sheika, pakai love lagi ya. Neisha, alhamdulillah podcastnya hari ini ya Bu. Kalau Senin kemarin pasti masih panas, bener. Ya mentang-mentang dibahas dari soal demo ya kan, panas nggak tuh? Makanya kita ubah jadi hari ini. Sebenarnya sudah 3 kali ya kita reschedule ya. Iya. Iya, sepertinya dikecilin dulu suaranya kalau mau nonton. Sudah 3 kali dari hari Jumat gagal ya kan. Karena hari Jumat kita pulang cepat ya kalau nggak salah ya. Hari Jumat kenapa ya kemarin gagalnya? Oh, korsleting listrik ya benar. Kemudian hari Seninnya karena kita memang daring ya, daring jadi nggak bisa lagi 2 kali. Nah, ini yang ketiga kalinya. Kalau seperti ini tadi nggak jadi lagi, ini dapat piring cantik kalian sebenarnya. Sama 3 kali ya soalnya ya. Oke, kemudian ada juga Santi, ada Novi, proud of you Kakak Kansa, semalam TV mantap, thank you. Kemudian ada Andi juga, keren banget SMA Negeri 6, Naura sehat selalu ya cantik. Iya, hebat Kak Kansa. Ada Mas Ning Sofiati ya, semangat terus Kak Kansa. Keren banget. Andi Maulana, Dia Anggra ini, Kak Naura keren banget. Neisha lagi keren. Iya. Oke guys. Oke, ini fansnya kalian semua. Sekali lagi hai semuanya. Sapa dulu dong. Oke. Dan sekarang kita ke pertanyaan yang sudah masuk ya. Sudah selesai sapa-sapa ya, selesai. Oke, ini banyak yang penasaran nih anak-anak. Spill dong tips editingnya itu seperti apa katanya gitu. Gimana tips editing? Ini kalian bertiga banget nih. Jadi nggak ada bantuan yang dari lain kan? Jadi ngeditnya juga kalian. Iya. Kayak berapa lama kalian ngeditnya? Sedikit di spill seperti apa tipsnya? Berarti mungkin mereka ini yang bertanya, pengen sama kayak kalian, pengen ngedit juga gitu kan? Bolehlah dibagi informasinya. Silakan. Kalau ngeditnya tuh ya Bu, sebenarnya kayak biasa-biasanya ngeditnya tuh Bu, terus tuh tambah layout aja mungkin. Terus kayak untuk durasi untuk ngeditnya itu kan mungkin banyak aktivitas-aktivitas lain ya Bu, jadi diimbangin juga. Jadi kadang tuh ada bagian waktu buat ngedit, ada buat aktivitas lainnya. Jadi kalian tuh bertiga sama-sama ngeditnya nih. Maksudnya Iya. tuh kayak contoh pas kebetulan di Naura lagi nggak bisa, Naura kasih ke Kansa gitu. Iya. Oh, lanjut gitu ya, begitu juga ke Sheika ya. Oke. Dan untungnya durasinya cuma 2 menit kemarin ya filmnya ya. Sempat sampai 7 jam gitu kan, agak mikir ya. Mereka bertiga aja nggak cukup maksudnya gitu loh ya timnya. Jadi ini mereka bertiga bener-bener ganti-gantian dan pakai aplikasi. iya Pakai aplikasi, nggak usah sebut nama aplikasi yang terkenal ya, berbayar soalnya. Yang jelas pakai aplikasi anak-anak ya. Kalau nggak pakai aplikasi pasti nggak bisa. Untuk kamu yang suka edit-editan mungkin bisa tanya langsung pribadi ke mereka juga gitu. Tadi kan kata mereka pakai layout dan lain sebagainya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada momen lucu atau kocak nggak sih selama syuting videonya? Oh pasti ada ini, pasti ada. Boleh cerita dong satu-satu. Kalau dari Naura tuh momen kocaknya mungkin waktu itu kan latihan eksibisi juga ya Bu ya. Kebetulan ya lagi latihan ganti eksibisi. baju. Terus tuh waktu itu pernah jilbab Naura jatuh ke got. Ya Allah. Sampai kayak gitu. Iya. Terus Ada yang ini nggak sih? Ada yang kayak belibet salah teks. nggak ada mungkin nggak ada untuk ya? adegannya tuh nahan ketawanya aja sih Bu. Susah. Harus fokus kan jadi nahan Iya. ketawa gitu Terus ya. yang buat banyak kritik tuh mungkin kayak salah adegannya mungkin kayak gitu Bu. Jadi nggak nyambung ke alurnya. Ke alurnya. Oke. Soalnya itu
itu tuh ini Bu, apa videonya tuh kita cuman apa ngetek kita lagi kegiatan aja. Oh, Terus ditambahin gitu. subtitle. voice Jadi over tuh- gitu. Iya, jadi Oke. agak canggung gitu Bu. Oh, Buat makanya jadinya nahan canggung kan ketawanya. ya. Iya. Ha. Padahal juara 1 loh jadinya. Oke, ada lagi momen kocak lain? Kanza mungkin? Ada? Kalau momen kocak itu pernah waktu rekaman adegan pertama di kelas itu ada tragedi HP-nya nggak Tragedi. iya HP-nya HP-nya kenapa? nggak dipencet recordnya. Sudah capek-capek nih ya berakting gitu kan. Ternyata nggak kepencet guys gitu kan. terus jadi kesel loh. Siapa sih yang melakukannya itu? Jadi ulang lagi dari awal. Mulai dari awal banget. Recordingnya. Terus apa lagi kan? HP getar. Iya. HP-nya bergetar, masuk ya dalam scene ya jadinya. Der gitu ya. Terus siapa sih gitu ya, nggak tahu lagi syuting gitu kan. Oke. Ada lagi? Yang Tripodnya nggak bisa diangkat gitu loh. Nggak bisa Allahu dipanjangin. Akbar. Itu karena kalian gugup atau gimana sih? Karena waktu itu tuh kan ini first time kami pakai tripod. Ah, Jadi kami belum kurang tahu tuh paham caranya. gimana caranya gitu ya. Jadi guys, ini sekedar informasi aja nih Six Fams ya. Ternyata mereka ini semuanya first time. Iya kan? Perdana ikutan lomba video kreasi, perdana pakai tripod, ya kan? Perdana ternyata mereka pakai apa kegiatan mereka di sekolah tapi pakai voice over gitu kan, jadi kayak nahan ketawa dan lain sebagainya. Wajar aja kalau banyak kegiatan bukan kegiatan ya, kayak kejadian-kejadian ataupun momen-momen lucu atau kocak gitu ya. Tapi kerennya adalah meskipun mereka first time juga juaranya. Langsung juara 1 3 provinsi lagi, kan gimana nggak keren coba anak-anak SMA 6 gitu loh. Wis. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Keren banget sih, terinspirasi dari mana sih ide videonya? Kalau untuk itu kami tuh ini ya, searching di YouTube, searching di TikTok, terus Oke. itu kan udah dapet kan temanya tentang dukungan orang tua. Tua tadi, ya. Terus itu tuh dibikin videonya tuh bebas. Jadi kami tuh setelah searching dari YouTube, TikTok segala macem, itu tuh dapet kalau kita tuh bikin film pendek aja. Oke. Nah, terus editingnya juga kita masih belajar dari aplikasi-aplikasi itu. Ada yang ngajarin nggak sih? Nggak ada ibu. Nggak ada, bener-bener kalian sendiri aja gitu. Pokoknya ya udah deh, kita disuruh ikutan lomba, ya udah kita ikut yuk gitu. Bismillah aja gitu ya. Itu asal aja Bu, sebenarnya editnya tuh Bu. Asal Karena ya. aplikasinya tuh kan belum premium ya Bu. Iya nggak apa-apa. Kan aplikasi juga nggak disebut juga, tenang. Oke. Jadi asal-asal aja sebenarnya. Asal-asal tapi bisa juara. Itu gimana ceritanya? Nah yang itu Bu, makanya nggak nyampe. Mungkin tuh. actingnya kalian kali keren. Weh. Oke, ini kalian anak-anak ekskul apa sih? Teater kah? Ke Aurora sama teater. Aurora sama teater, Kanza? Kalau teater. Teater. Kalau Kalau Seka? Seka paduan suara. Padus. Tapi bisa aja jadi ini ya, beracting begitu ya. Bisa. Dan keren jadi juara 1. Oke. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran gitu kan. Emang gimana sih actingnya gitu kan? Kok bisa jadi juara 1? Sebelumnya tahan dulu. Nanti bakal kita hadirkan nanti, sabar ya. Gimana sih cara biar ide buat video itu selalu fresh? Ide buat videonya bisa selalu fresh. Ya itu tadi kali ya, dengan ngelihat referensi dari YouTube kah, dari media TikTok, media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau memang pengen fresh seperti itu ya, nggak usah harus dipanggang gitu ya, apalagi digoreng dan lain sebagainya. makanan ya, jangan dibakar, Jadi panas dong, jadi lapar ya. Motivasi ikut lombanya apa sih? Motivasi ikut lombanya karena tadi Bu, mau buat pengalaman baru juga pastinya. Terus tuh ya coba-coba tadi. Coba-coba awalnya coba tadi. ya, Kepo lah aku mau. kepo. Kepo. Oke deh, nggak apa-apa deh dicoba Iya. gitu ya, akhirnya juara. Tuh ya, jadi motivasinya iseng-iseng berhadiah tadi. Ternyata memberikan kebanggaan tersendiri untuk SMA Negeri 6 Palembang. Wow, masih banyak pertanyaan yang lain. Kita tahan dulu. Enggak deh, langsung aja deh lanjut. Menurut kalian, apa saja kriteria video yang penting dalam lomba seperti ini? Oke, dalam lomba-lomba yang seperti ini apa yang menjadi kriteria yang pentingnya? Pastinya itu
itu sesuai sama tema ya Bu pastinya. Oke, harus ya, jangan harus jangan sesuai keluar tema, oke. Luar tema mah nggak masuk. Ya iyalah pasti nggak akan Iya. masuk boro-boro juara Iya. 1 ya. Terus kualitas videonya juga. Harus bagus. Iya, Berarti harus. handphonenya harus handphone yang kualitas tinggi ya. Kalau bisa seperti itu. Iya dong, memang harus gitu. Jadi di antara kalian handphonenya siapa nih pakai kemarin? Kanza. Oh, handphonenya Kanza. Oke, udah tahu ya, paham ya maksudnya. Oke. Terus Terus handphonenya kualitas tinggi. Iya. Terus habis itu harus sesuai dengan tema. editingnya juga jangan terlalu Patah-patah mungkin, ya, kayak kelihatan banget ya gitu ya, Iya. scene per scene-nya gitu ya. Jadi harus smooth, harus Iya. halus begitu ya. Cara ngalusinnya gimana? sing mini ya. Ayo. Iya, ngesatuin videonya itu. Oh, kayak- nyatuinnya Iya. harus pas banget ya Harus nyatuinnya. pas ya. banget. Jadi kayak perlu feeling juga berarti ya, Iya, jadi untuk kadang edit itu tuh ya. buat ngambil videonya itu juga kadang tuh ada kan ngerasa videonya masih nggak pas, jadi tuh retake, kumpul lagi ke sekolah biar sampai Oke. puas, pokoknya sampai Ah, puas. sampai benar-benar nah ini baru bagus nih gitu ya. Oke. Begitu ya. Jadi benar-benar scene per scene itu harus halus, harus smooth begitu. Kemudian sesuai dengan tema, kualitas handphonenya harus bagus. Ada lagi? Udah, mungkin itu aja. Kalau Kalian nih, dari- perannya dari kalian nih nggak ada nih. Dari kalian ya harus gimana gitu loh beraktingnya. Oh, iya. Karena kan nggak semua anak teater. Ternyata saya kan anak padus. Iya. Ya pokoknya harus pede aja Bu, jangan malu-malu. Harus pede. Anak teater sih harus pede sih memang. Iya, Jangan pede. malu-malu ya. Oke, baiklah. Ini motivasi sudah. Next, latihannya berapa lama? Kalau untuk latihan sih nggak latihan ya, jadi Oh, langsung nggak ada latihan sama sekali. langsung tag tag aja. aja, Bu. Mana yang bagus itu diambil. Diambil langsung Iya. kayak gitu. Oke. 3 hari kalau nggak salah kita cuma retake video, Iya. take videonya gitu. Oke, jadi nggak ada tadi gimana pertanyaannya tuh latihannya ya, latihannya Iya, nggak ada, tapi 3 hari mereka take langsung video, take. take retake gitulah terus ya, pokoknya sampai akhirnya benar-benar dapat yang bagus. Vlognya pakai kamera apa sih? Ada yang nanya tuh. Kamera handphone. Ada bilang kamera handphonenya apa, nggak usah sebut merek ya. Cukup tahu saja handphone yang kameranya bagus, intinya begitu. Kalian cari tahu aja deh, kalian pasti Nggak paham di-endorse lah. soalnya. Iya nggak di endorse, tolong ya, mahal nanti bayar royalti di sini ya. Waktu tag videonya itu berapa lama dan ada kendala apa aja? Oke, kalau waktu tag videonya tadi udah dibilang 3 hari ya, selama 3 hari. Nah kendalanya apa aja nih anak-anak? Kendalanya mungkin lebih ke arah sinyal, terus kadang Oke. HP ini kamera belakangnya tuh suka agak ngeblur gitu. Ngeblur. Oke. Jadi suka dibersihin dulu sebelum bersihin. Kata orang kalau ngeblur tuh ada sesuatu di situ. Langsung deh ke mistis ya, enggak bercanda. Intermezzo guys ya, nggak ada. Kalaupun bener udah biarin aja. Tapi yang jelas memang suka ngeblur. Itu biasanya orang yang kalian pakai tripod kan? Pakai. Padahal pakai tripod loh ya bisa ngeblur ya. Kecuali kalau langsung pakai tangan bisa jadi kan grogi, gugup gitu. Ini pakai tripod. Tripodnya siapa yang goyangin? Mas? Aduh. Lari lagi nih pembahasannya. Ya mana tahu Udah setelah ini. fokus kameranya. Iya mana tahu setelah ini nanti kalian mau bikin filmnya kan film lain gitu judulnya agak-agak horor gitu kan. Kan kita who knows begitu kan, siapa yang tahu gitu ya. Oke, jadi kalau nggak ngeblur kameranya, apalagi tadi? Mungkin itu aja sih Bu. Oh, lebih ke ngeblur ya, suka ngeblur kameranya. Iya, terus kadang ngepasin scene-nya ya, sama nyari lokasi yang sesuai buat scene itu. Sesuai. Oke, ngepasin scene sama cari lokasi yang sesuai, itu aja sih palingan kendalanya yang dihadapi oleh mereka ya. Sama sinyal tadi satu. Benar. Kalau sinyal ini apalagi ketika posting ya, sinyal yang ada udah nanti hasilnya dan lama banget itu pastinya. Berapa menit tadi? Durasi 2 menit ya? 2 menit Ibu. 2 menit ya. Nanti kita bakal lihat seperti apa videonya sebelum kita dengarkan closing statement ya. Ini semua pertanyaan sudah kita jawab ya teman-teman semuanya, sudah terjawab. Kalau masih belum puas silakan tanya ke mereka pribadi enggak. Ya maksudnya japri aja gitu kan, bisa ngobrol sama mereka, apalagi sama-sama anak SMA Negeri 6 ya. Setelah ini kita bakal dengerin closing statementnya mereka dan sekaligus kita juga bakal lihat cuplikan film pendek dari mereka yang 2 menit itu dengan tema tadi ya, dengan tema seputar dukungan dari orang tua yang luar biasa ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Hei pembenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersisa. Hei pembenciku, jangan mengintaiku, nanti kamu
tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berkata hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tadi seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya sasa terkembali semua masalahnya lebih dari yang sejujurnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi serta masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar cinta, menghapus berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada janjinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't look it into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in
Radio Siaran Anak Muda Palembang. Baik, Six Fam, kita masih bersama para juara jagonya bikin video kreasi ya. Dibilang film pendek sih nggak film-film pendek banget, bener-bener video kreasi dari mereka sih. Dan ini memang keren sih kalau untuk anak SMA yang masih first time semuanya tadi kan ya. Dan seperti apa sih ini apa namanya hasilnya gitu kan, mungkin pada penasaran ya. Ya secara gimana ya ngeliatinnya, ya begini aja lah ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau lihat lebih jelas lagi nanti mungkin bisa kita tanya ke mereka ya, bisa lihat di mana ya. Oke guys. Setiap langkah kecilku menuju masa depan, ada dua sosok hebat yang selalu ada di sampingku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat. Bukan karena aku kuat, tapi karena ada kalian yang selalu ada. Terima kasih, Ayah, Bunda, untuk setiap peluh yang kalian teteskan demi melihat anakmu ini terus melangkah di dunia pendidikan. Di saat aku merasakan hal yang tidak mengenakan, frustasi, kalian selalu menjadi kekuatan di balik senyumku dan semangatku. Di saat aku ingin menyerah, doa dan pelukan kalian menjadi penyemangat yang paling kuat. Hari ini, aku mungkin belum bisa membalas semua kebaikan kalian, tapi izinkan aku mengucap dari hati yang terdalam. Dan sampailah aku di hari ini, di mana aku dinyatakan lulus dari sekolah ini. Bukan hanya sekedar menutup buku pelajaran, tetapi juga membuka lembaran baru di dalam hidupku. Di balik senyumku, ada air mata bahagia yang aku tahan. Karena aku tahu, kalianlah alasan aku bisa sejauh ini. Kebahagiaan ini milik kita bersama, ya, Bun. Tanpa kalian, aku mungkin tak akan pernah berdiri setegar ini. Perjalanan baruku akan segera dimulai, dan aku akan melangkah dengan harapan, semangat, dan cinta kalian yang selalu menyertaiku. Makasih Ayah dan Ibu, kelulusan ini untuk kalian. Yeay, keren banget. Tepuk tangan dong untuk mereka lagi. Keren anak-anak SMA 6 ya, dengan video berdurasi 2 menit itu saja sudah bisa. Sebenarnya yang lebih, kalau menurut ibu ya, pandangan ibu yang merupakan orang awam tapi penikmat lah, bisa dibilang gitu ya, penikmat. Kalau ngeliat dari videonya sih lebih ke main feeling kaliannya gitu loh, mainin perasaan ya kan, mainin perasaan gitu loh. Bahwa ayah ibu meskipun mungkin tidak ada sosok beliaunya, tapi kan ada foto-fotonya di situ ditampilin gitu, setiap scene per scene kalian gitu kan, adegan kalian. Jadi itu tuh bikin kita kayak mewek gitu guys ya, apalagi kalau mungkin orang tuanya ya, terutama ayah ibu, ayah bunda atau papa mama dari mereka pastinya juga ngerasa kayak bangga banget sih bisa ngelihat gitu kan ya. Oke deh. Dan aduh, sudah deh, kebetulan saya juga belum jadi seorang ibu kan ya, jadi saya aja udah ngerasa kayak wah gila, keren banget sih mereka bener-bener mainin perasaan. Mainin perasaan gak tuh? Mainin perasaan penontonnya, maksudnya itu kayak ngebawa ya kita tuh supaya lebih haru lagi gitu kan ya, supaya lebih berterima kasih kepada jasa-jasa orang tua gitu sih. Keren. Oke, wajar sih juara 1 kalau menurut saya mah ya, untuk ukuran yang masih first time ini. Alright guys, pengennya lama-lama tapi apalah daya, waktu nggak sampai ya. Semua pertanyaan juga sudah kita no endorse betul sudah kita bacain. Ada satu pertanyaan titipan ini. Apakah planning anak-anak hebat ini ke depannya untuk mengembangkan kemampuannya? Ya boleh, silakan nih. Planning kalian ke depannya nanti apa nih setelah setelah prestasi yang kalian dapatkan sekarang? Planning ke depannya apa? Apakah kalian pengen menjadi bintang film ternama? Bukan lagi. Atau mungkin apa gitu, silakan. Kalau Naura sendiri mungkin planning dari prestasi ini mungkin cuma untuk kejadian pengalaman ya Bu, terus tuh melatih kepercayaan diri Naura juga. Kan rencananya juga Naura untuk masa depan itu mau masuk ke jurusan komunikasi, insya Allah. Oke. Sayang ya kamu nggak masuk broadcasting ya. Mau ngambil jurusan komunikasi tapi nggak masuk broadcasting, gimana sih Naura sih? Oke, terus? Udah mungkin segitu aja ya. Kalau dari Kanza sama Shika? Kalau dari Kanza mungkin planning kedepannya mau lebih mengasah kepercayaan diri lagi selain ini. Oke.
kesempatan baru ya. Ya bener. Memang sih kalau memang ada kesempatan, apalagi kalian masih kelas 11 nih, masih banyak banget harapan untuk gapai lagi mimpi lagi nih. Ini ada adu domba, ikut lagi yuk gitu ya kan. Dan kalau bisa sih, kalau emang bisa keluar dari zona nyaman, kenapa tidak? Kayak contohnya Seika kan padus kan padahal, tapi kok bisa dia berakting juga, nah gitu kan. Kalau kalian berdua kan memang anak-anak teater, oke lah begitu. Tapi kalau Seika kan, ternyata bisa juga. So what gitu loh, kenapa nggak mau coba gitu anak-anak ya, belajar dari Seika. Oke Kanza, gimana? Udah sih Bu, cuma itu. Sama aja? Iya. Oke, kalau Seika? Kalau Sheikha itu kalau Sheikha maunya lebih ini lagi sih Bu, lebih searching lagi, lebih banyak-banyakin pengetahuan tentang editing segala macam. Jadi kalau misalnya ada lagi yang kayak gini, Sheikha tuh bisa ikut lagi Bu. Iya benar. Jadi lebih belajar lagi dulu ya. Oke. Kemarin kurangnya di sini deh. Jadi kayak kalian tuh belajar dari pengalaman. Meskipun sebenarnya sudah juara 1, tapi kan nggak ada salahnya untuk terus meningkatkan prestasi kalian dengan ya itu tadi belajar lagi skillnya harus terus lagi dilatih kan begitu ya. Itu ya. Jadi Ibu Novi, ibunya siapa sih? Nggak tahu juga ya. Ya, atau Mbak Novi, terima kasih untuk pertanyaan anak-anak kita sudah menjawab ya, paling kedepannya itu seperti apa gitu. Yang jelas mereka masih akan terus mengejar prestasi selanjutnya baik secara akademik maupun non akademik pastinya ya, sesuai dengan kemampuannya mereka maupun di luar dari zona nyamannya mereka. Alright, sekarang kita pengen tahu closing statement dari kalian semuanya deh, satu persatu ya kalau ini ya. Jadi closing statement ini bisa dibilang isinya adalah memotivasi teman-teman yang lain yang pengen sama nih kayak kalian nantinya gitu. Boleh mulai dari Sheikha dulu gantian, ayo. Atau kalian sudah ngatur nih mau siapa duluan? Bebas, oke. Iya. Nah, udah lu. Oke, Naura dulu, oke. Mungkin menurut Naura, harapan Naura ya Bu untuk kedepannya juga, semoga kami tuh bisa lebih memperbanyak inspirasi dan memperluas ide-ide kami juga yang buat tetap berkarya, hasilnya lebih luar biasa lagi. Terus kayak kata Ibu tadi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh tadi tanya-tanya pribadi, kami bakal bantu dan sharing ide sendiri. Betul. Terus menurut Naura, always trust the process karena hard work itu always pays off. Jadi alright, terus jadi ya jangan mudah pantang menyerah aja Bu. Jangan mudah patah semangat ya. Pantang menyerah, ayo terus maju begitu. Udah kayak lagu ya. maju pantang mundur enggak ya. Tapi yang jelas untuk anak-anak semuanya jangan gampang menyerah kalau kata Naura mah gitu ya. Terus aja terus berkreasi, terus berkarya, enggak ada salahnya terus mencoba. Kalaupun gagal bangkit lagi ya sebagai suatu kesuksesan yang tertunda gitu. Alhamdulillahnya mereka meskipun first time tapi langsung juara 1. Ya kan kita nggak tahu ya yang namanya apa sih kehokian ya, ya kan? Setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin kalian pada saat itu memang hoki selain memang bagus dan hoki memang juara 1 gitu kan. Padahal pertama kali nih kalian ikut. Nah yang lain mungkin pernah mengalami gitu kan, tapi ternyata nggak menang. Ya nggak apa-apa, bangkit lagi, coba lagi. Mungkin ada yang kurang dari apa yang kalian sudah buat. Tanya-tanya sama mereka boleh. Mereka welcome banget kok ya. Kanza? Harapan Kanza untuk kedepannya, semoga kita tuh terus nyoba kesempatan-kesempatan baru. Karena kalau kita nggak nyoba lomba ini, kita nggak mungkin tahu kalau kita tuh bisa menang. Bisa ternyata benar. Terus selain itu, selain mencoba yang baru-baru, untuk adik-adiknya atau untuk teman-teman yang pengen sama kayak kalian yang berprestasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Mungkin keluar dari zona nyaman dan ngasah kemampuan-kemampuan baru yang kita tuh kadang kalau misalnya kita nggak asah, kita nggak tahu. Benar, betul ya. Jadi keluar dari zona nyamannya kamu. Jadi kadang setiap orang tuh kayak menjustifikasi dirinya sendiri, kayak bilang aku tuh nggak bisa, aku pasti nggak bisa deh. Udah di kamu aja gitu kan. Jangan seperti itu ya Kanza ya. Jadi terus digali lagi nih, kira-kira kemampuan saya apa sih, di bidang apa sih gitu ya. Cari, temukan passionnya kamu, kemudian ikuti lomba-lomba begitu kan ya. Oke, kalau dari Sheikha? Kalau dari Sheikha itu sebenarnya sama aja ya Bu. Jangan keluar dari zona nyaman. Terus pokoknya jangan takut nyoba. Karena kalaupun kita pada yang kesempatan pertama ini kita gagal, itu kita bisa lebih asah lagi kemampuan kita. Terus di kesempatan selanjutnya. Betul. Dan itu dari hasil usaha kita itu nggak mungkin mengkhianati hasil Bu, pastinya. Baik, jangan lelah untuk mencoba. Pastinya yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Mungkin belum saat ini, tapi bisa jadi saat-saat kemudian selanjutnya gitu kan. Anggap sebagai mengasah skill juga kayak kata kalian tadi kan. Mengasah skill kalian semakin baik lagi gitu ya. Jangan ketika kalah langsung kayak udah deh.
selesai deh, harapan aku sia-sia. Oh jangan, jangan, anak-anak SMA 6 tidak seperti itu. Weh, anak-anak SMA 6 pantang menyerah ya. Dan ingat tadi ya, selalu coba hal yang baru kalau kata Ceka. Oke, thank you anak-anak, jangan pantang menyerah. Kemudian tadi keluar dari zona nyaman, temukan passion kamu, dan tadi cari hal-hal yang baru yang bisa buat kamu itu lebih bersinar. Keren. Boleh tepuk tangan dong untuk kalian bertiga. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk informasinya, dan jangan lupa buat yang pengen tanya-tanya langsung ke mereka, boleh langsung aja tanya ke mereka. Oh iya, kalau memang pengen melihat video kalian secara langsung, udah diposting kemana ya? Di Instagram ya. Instagram siapa? Instagram Naura. Naura sendiri ya. Jadi kalau belum berteman sama Naura, boleh kasih tahu Instagramnya apa? @naura_cantik gitu. Atau gimana? Ada Naura _Zara. Oke, Naura _Zara ya. Jadi silakan kalian lihat postingan mereka yang juara 1 kemarin. Mungkin tadi kurang jelas begitu kan karena dari jauh. Ya pengen lihat secara langsung, lihat aja di situ di Instagramnya. Belum berteman, temenan dulu dong kalau begitu ya. Jangan lupa follow gitu ya. Jangan lupa di follow. Alright, sekali lagi makasih anak-anak, dan terima kasih juga untuk Six Fams yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya. Kita sudah berbagi bersama, kita sudah tonton juga seperti apa mereka, dan bincang-bincangnya kita juga sudah seseru ini. Tapi harus kita sudahi sampai di sini saja untuk edisi kali ini di Talk Show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara, edisi Rabu 3 September 2025. Makasih ya untuk semuanya sudah ikutan gabung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Bye-bye. Di tepi emosi berdiri megah, kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membara langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri, dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.